Assalamualaikum rekan-rekan penjelajah pengetahuan. Kali ini saya akan berbagi mengenai tema menulis. Sebenarnya setiap orang pasti bisa menulis. Ada yang sekedar menuliskan status, catatan pribadinya, atau menulis untuk dipublikasikan. Lalu kenapa sih kita harus menulis? Perkataan itu mudah menguap, sementara tulisan tak lekang oleh waktu, meski penulisnya telah tiada. Tulisan itulah yang akan digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kebaikan dan pesan positif, serta amal jariah. Nah, yuk kita simak 5 langkah mudah menulis berikut. Langkah yang pertama yaitu perbanyak menulis. Jika kita ingin menulis 1 cerpen misalnya, maka bacalah setidaknya 10 cerpen. Dari bacaan itu, kita akan belajar gaya bercerita penulis, dan hal tersebut akan mempengaruhi tulisan kita. Penulis adalah pembaca yang baik. Langkah yang kedua, yaitu menulis dengan otak kanan. Tulislah apa saja yang kita pikirkan. Abaikan kalimat rancu, hiraukan ejaan, acuhlah pada kata-kata yang salah ketik, dan sebagainya. Bahkan saat kita merasa bingung, tuliskan saja kalau kita tidak tahu apa yang harus kita tuliskan. Intinya tetap menulis. Yang ketiga, baca kembali dan edit. Setelah kita selesai menulis, endapkan tulisan tersebut selama semalam. Kemudian, keesokan harinya, kita baca kembali tulisan tersebut, dan inilah saatnya kita memperbaiki kalimat yang salah, ejaan yang tidak tepat, dan lain-lain. Langkah yang keempat, mintalah orang lain untuk memberi kritik dan saran pada tulisan kita. Mungkin kita merasa tulisan kita itu sudah baik, tapi ketika orang lain membacanya, bisa jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Saran dari mereka yang telah ahli di bidang penulisan sangat dibutuhkan. Catat setiap masukan dan perbaiki. Jadikan kesalahan tersebut sebagai bekal menulis di kemudian hari. Langkah yang kelima adalah konsisten menulis. Cara terbaik untuk mahir menulis adalah dengan rutin menulis. Bagaimana mungkin kita mengharapkan tulisan kita berbobot dan punya daya gugah jika kita saja tidak konsisten menulis? Dengan konsisten menulis, hal itu akan menambah jam terbang kita dan meningkatkan kualitas tulisan. Selanjutnya saya akan berbagi mengenai 5 tips menulis asyik. Yang pertama, fokuslah pada genre yang kita kuasai dan kita minati. Kita bisa fokus untuk menulis fiksi seperti puisi, cerpen, atau novel, dan non-fiksi seperti opini, esai, dan artikel. Meskipun ada beberapa penulis yang bisa menulis keduanya, namun fokus pada bidang yang kita kuasai akan membangun personal branding atau image kita sebagai penulis tertentu. Yang kedua, pilihlah judul yang unik dan mewakili isi tulisan. Judul sebaiknya tidak terlalu panjang, biasanya dalam bentuk frase atau kata-kata. Yang ketiga, buatlah paragraf pertama yang menarik. Pembaca akan menilai tulisan kita sejak awal ia membaca. Jika paragraf pertama menarik, tentu ia akan melanjutkan membaca isi paragraf tersebut. Paragraf pertama bisa diisi dengan manfaat yang akan diperoleh pembaca untuk tulisan non-fiksi. Sementara untuk tulisan fiksi, paragraf pertama bisa berupa adegan yang tak biasa, potongan konflik, kutipan, pertanyaan, keunikan tokoh, dan kalimat yang memikat. Yang keempat yaitu pilihan diksi. Pilihan kata dalam menulis akan membuat tulisan kita lebih renyah saat dibaca. Gunakanlah majas atau kata-kata tertentu yang pas menggambarkan isi tulisan. Tipsnya, saat membaca karya penulis lain dan kita menemukan kata-kata yang belum kita tahu artinya, maka catatlah kata-kata tersebut beserta arti dan contoh kalimatnya. Kita bisa menggunakan kata-kata tersebut saat kita menulis. Tips yang kelima yaitu penggunaan bahasa. Jika kita rajin membaca, kita akan menemukan pola yang berbeda untuk setiap genre tulisan. Bahkan dalam genre yang sama, semisal non-fiksi, antara artikel dengan
opini akan mempunyai gaya bertutur yang berbeda. Dalam tulisan fiksi, usahakan untuk show, bukan tell. Jadi kita menggambarkan keadaan atau sifat-sifat tokoh, bukan hanya sekedar menceritakannya. Contohnya, Ani gadis yang cantik. Ini tell. Sementara kalau seperti ini, wajah Ani selalu tampak berseri-seri. Matanya berbinar-binar indah. Ada lengkung senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Auranya memancarkan kesan positif. Wajah yang teduh dan selalu membuatku merasa betah berlama-lama menatapnya. Itu show. Oke, sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat.